mengingatkan kematian. Itu akhirul dzikra hadimil ladzat, kata Nabi. Banyak-banyakin mengingat pemusnah kesenangan, penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Jadi alhamdulillah kita hadir di sini, kita mengingat bahwa satu masa nanti kita pun hum sabiqun wa nahnu lahiqun. Beliau itu sudah mendahului kita dan kita pasti akan mengikuti berikutnya. Dan yang kedua, apa hikmahnya? Hikmahnya kita mendapat berkah. Kalau beliau itu seorang yang besar, mendapat berkah, dan kita doakan beliau bersama-sama, insya Allah. Allah pun terima doa-doa kita. Laulal ahya lahalakatil amwat, katanya Rasul di dalam hadisnya di kitab Sabilul ketika Imamul Haddad mengatakan bahwa andai bukan karena orang yang masih hidup, akan celaka orang-orang yang telah meninggal dunia. Umati umatun marhumah, umatku adalah umat yang dirahmati. Tadkhulu quburuha bidunubi dan jibal, tadkhulu kubur wa qad ghafara laha biistighfaril ahyatil amwat. Umatku adalah umat yang dirahmati. Masuk kuburan-kuburan mereka dengan membawa dosa-dosa gunung-gunung besarnya. Tapi subhanallah, satu masa nanti ketika dibangkitkan keluar dari kuburan-kuburan mereka, sudah diampuni seluruh dosa mereka berkatnya istighfarnya orang yang masih hidup, orang yang meninggal. Di kitab Sabilul ketika juga Imam Al-Haddad mengatakan bahwa ada kisah satu orang pemuda yang bertemu di dalam kubur sana. Pertama kali saya masuk ke dalam kubur, ya. Kemudian malaikat mendatangiku dengan membawa obor di tangannya. Ketika hendak menghujamkan obor tersebut ke wajah saya, tapi di rumah saya lagi beramai-ramai berkumpul-kumpul untuk mendoakan saya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, langsung padam saat itu obor yang ada di tangan malaikat. Luar biasa, bukan cuma anak, tapi muslimin muslimat pun bermanfaat untuk kita semuanya. Maka hiduplah baik-baik sehingga saksi kebaikan banyak di buminya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ketika meninggal dunia banyak yang mendoakan kita. Imam Ahmad bin Hanbal, murid dari Imam Syafi'i, beliau mengatakan, apabila kalian melewati atau berziarah ke satu kuburan, hendaklah bacakan Fatihah, kemudian Al-Falaq, An-Nas dan Al-Ikhlas, kirimkan pahalanya akan nyampe kepada mereka. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau ketika di akhir-akhir ujung usianya ketika sakit, beliau sudah mewasiatkan, apabila aku meninggal dunia satu masa nanti, ketika baru dikubur jangan kau langsung pergi meninggalkanku, karena aku sedang beradaptasi dengan rumah baruku. Maka hadapkan ke wajahku, bacakan bacakan Al-Fatihah, kemudian juga akhir surat Baqarah, yaitu amanah Rasul, sesaat kemudian baru tinggalkan diriku. Imam Izzuddin bin Abdissalam, beliau pun mengatakan di kitab At-Tadhkirah Imam Qurtubi, beliau bilang dulu, ya, beliau berpendapat bahwa nggak nyampe doa-doa muslimin muslimah. Kan ada hadis yang punyanya, idza mata ibn adam in qata amaluhu illa min thalath. Kalau anak Adam meninggal dunia, wafat, maka terputus semua amalan dia kecuali 3 hal. Sedekatun jariyah, sedekah jariyah, yang dulu mungkin dia pernah berbuat kebaikan, selama dipakai buat kebaikan, bermanfaat untuk umat, dipakai buat ibadah, maka dia akan dapat pahalanya walaupun dia sudah di alam barzah. Dulu waktu lewat pernah kantong-kantong 10.000 rupiah, ya, mau bikin masjid, pembangun masjid, kita ngasihnya juga nggak pakai lihat. Semeter kemudian mending ingat, tapi di sisi Allah dibesarkan pahalanya. Dan apabila dia masuk 10.000 untuk sujudnya orang, rukuknya orang, belajar abata saja dan untuk kebaikan, maka dia akan mengalir pahalanya walaupun dia sudah di alam barzah. Ikut semeter bikin pesantren, ikut 2 sak semen, selama dipakai buat kebaikan, dia akan mendapatkan pahalanya. Dan itu penting banget buat kita yang sudah seumur-umuran ini. Pikirin nih, amalan apa nih kira-kira kalau kita kembali satu saat nanti, yang nggak tahu waktunya kapan, entah tidak sedikit lagi atau setengah atau masih panjang, maka pikirkan apa sih amalan yang sekiranya kita sudah di alam barzah masih mengalir pahalanya. Kemudian apa? Wa ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat.
yang dia amalin, kemudian dia ajarin, selama yang diajarin itu mengamalkan apa yang didapat darinya, terus bagaikan paralel ya, merantai ilmu itu. Makanya kalau ilmu diajarin kemudian ngajarin lagi terus untuk pahalanya sampai dia mendapatkan pahalanya walaupun dia sudah di alam barzah. Dan yang ketiga adalah wawaladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan dia. Ini bukan cuma itu, ternyata muslimin muslimat juga kita dapat pahalanya. Gimana kalau orang yang seumur hidupnya nggak ditakdirkan nikah, ya ini hikmahnya. Kemudian apalagi Imam Izzuddin bin Abdissalam, beliau dulunya berpendapat nggak dapat tuh pahala putus berdasarkan ayat Al-Quran, wa an laisa lil insan illa ma sa'a, ya seorang manusia nggak akan dapat kecuali sesuai dengan apa yang telah diusahakannya. Artinya begitu dia meninggal dunia dia terputus, dia nggak bisa sholat lagi, dia nggak bisa beramal lagi, terputus kan. Tapi begitu Imam Izzuddin bin Abdissalam meninggal dunia, ada salah seorang ulama yang memimpikannya bertanya, apa kabarmu di dalam kubur sana? Alhamdulillah, Allah mengampuni dosa saya dan menjanjikan surga. Bagaimana pendapatmu dengan tidak sampainya amal pahala atau amal bacaan atau kiriman doa? Oh, saya mencabut. Ternyata setelah saya di alam barzah, saya melihat sendiri sampainya kiriman pahala kepada orang yang dituju. Belum. Juga di dalam orang yang meninggal dunia itu bagaikan orang yang tenggelam. Mereka butuh pertolongan. Sangat berharap dari keluarga, terutama sahabat andai tolan dan teman-temannya mengirimkan bacaan-bacaan atau amal-amal kebaikan. Kalau sudah didapatnya, itu lebih disenanginya daripada dunia dan seisinya. Saya di zaman Imam Hasan Al-Basri, ada seorang wanita, seorang ibu yang mendatangi Imam Hasan Al-Basri mengadukan perihal ditinggal wafatnya anaknya yang sebatang kara. Kemudian dengan sedih, ibu, saya rindu dengan anak saya pengen lihat wajahnya dan bagaimana keadaannya di alam kubur. Ada nggak amalan yang bisa saya bermimpi dia di dalam tidur saya? Tadi Imam Hasan Al-Basri, malam Jumat aku sholat 4 rakaat, setiap rakaatnya bacalah surat Al-Fatihah dan surat Al-Fatihah, kemudian kalau keadaan bersalawat tidurlah. Itu mudah-mudahan dengan izin Allah melihat anak di dalam tidur. Benar. Setelah malam Jumat diamalin apa yang sudah diajarin oleh Imam Hasan Al-Basri. Ternyata memang anaknya bukan anak yang solehah ya. Maka dia melihat anaknya dalam siksa kubur yang luar biasa. Kemudian dia adukan pagi harinya kepada Imam Hasan Al-Basri dengan berderai air mata, belahan jiwanya dalam siksaan yang teramat sangat hebat ya. Kemudian beberapa saat, kemudian beberapa waktu kemudian Imam Hasan Al-Basri melihat seorang wanita yang cantik, bak bidadari dengan mahkota. Kemudian amat ta'rifuni, kamu nggak kenal saya ya, katanya si wanita ini. Kata Imam Hasan Al-Basri, saya nggak kenal siapa kamu. Saya adalah seorang wanita yang beberapa bulan yang lalu ibu saya minta doa, ada amalan untuk melihat saya dalam alam kubur. Iya, saya ingat. Tapi kok keadaannya berubah? Dulu ibumu bilang kamu dalam siksaan, tapi sekarang Mbak Bidadari cantik luar biasa. Apa yang merubah tersebut? Satu masa, satu hari, seorang yang baik hatinya lagi dermawan jiwanya, dia membacakan surat Fatihah dan salawat ke atas Nabi, mengirimkan pahalanya untuk kami di perkuburan itu. Kemudian terdengar seruan 560 orang yang sedang tersiksa saat itu, diangkat adabnya berkah dari bacaan orang yang lewat tersebut. Maka kalau lagi lewat kuburan, bacain, mau yang kenal, mau yang nggak kenal, mau yang diziarahin anak-anak keturunannya ataupun yang nggak, justru Bapak Nur itu kalau lagi lewat ya, misalnya ya, kalau lewat satu kuburan justru yang nggak diziarahin keluarganya, yang nggak diingat lagi sama keluarganya, itu justru yang dikhususkan karena kasihan mereka itu butuh pertolongan. Kemudian Had bin Minhal ini salah satu penjaga apa tuh perkuburan ya. Ada jabanah itu seperti satu bangunan untuk mensolatkan jenazah, mayit segala macam, ngurusin di situ, kemudian dikuburkan di situ kalau memang nggak ada keluarganya. Kemudian beliau ini Had bin Minhal ini lagi tidur di situ, ketiduran, di dalam tidurnya dia mimpi satu perkuburan ini di dalamnya orang yang lagi disiksa habis-habisan ya, dirantai lehernya, wajahnya menghitam, matanya membiru, dia luar biasa. Kemudian dia bilang,
andai orang yang bermaksiat di atas muka buminya Allah melihat apa akibat dari maksiatnya ini di dalam kubur seperti diriku, demi Allah dia nggak akan mampu berbuat maksiat sedikit pun ketika hidup di dunia ini. Hai, ada nggak yang bisa mengabarkan kepada keluargaku keadaanku di dalam kubur ini? Begitu bangun dia langsung cari nama itu ada, dia telusuri, ternyata dia punya 3 anak wanita. Kabarkan bahwa ayahnya begini, kamu doain, kamu bacakan istighfar untuknya begini begitu. Beberapa lama kemudian Hatim Minha mimpi, tapi mimpinya ini udah pakai mahkota, udah pakai sendal dari emas. Loh, keadaanmu kok berubah? Terima kasih, jazakumullah khairan jaza. Mudah-mudahan Allah membalasmu dengan balasan yang berlipat ganda. Karena kau yang menyampaikannya, anak-anakku datang mendoakanku, memohonkan istighfar untukku, Allah ijabah semuanya. Bermanfaat, ya. Idza qadallahu min abdin an yamuta bi ardin ja'ala lahu ilaiha hajah. Kita akan meninggal di mana tempat di tanah kita diciptakan. Jika Allah menghendaki satu orang hamba meninggal di satu tempat, Allah jadikan dia butuh terhadap tempat tersebut. Al-Hakim, beliau berkata, nggak ada kelebihan yang Allah berikan yang lebih daripada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kenapa? Karena tanahnya adalah tanah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan Al-Hakim Imam Turmiti mengatakan, satu hari Nabi Muhammad itu berjalan-jalan di kota Madinah. Lagi jalan-jalan di kota Madinah, lihat di kuburan lagi digali. Kemudian Nabi nyamperin, ini kuburan milik siapa? Milik satu laki-laki dari Habasyah. La ilaha illallah, kata Nabi, dia digiring dari negaranya ke tempat di mana tanah dia diciptakan. Kita pun akan meninggal di mana tempat kita diciptakan. Alangkah baiknya kalau kita meninggal di Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, yang pertama kebangkit adalah yang dilihat Nabi Muhammad SAW atau istri Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijatul Kubra, atau ditari, ya insyaallah, ya. Kemudian apabila kita hendak bepergian, maka tunaikan atau bayar urusan sama orang, hutang-hutangnya, tulis warisan, tulis wasiat, ya. Siapa tahu kita pergi untuk tidak kembali. Saya jadi ingat Habib Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ayah dari Habib Anis. Beliau itu waktu mau meninggal, ya, beliau itu ke Palembang bawa koper. Kopernya ini nggak boleh dibuka sama siapapun kecuali nanti jika diperlukan. Beliau udah pesan begitu. Beliau pergi ke Palembang, sampai di Palembang beliau sakit, kemudian meninggal dunia. Begitu dibuka kopernya, ternyata isinya kain kafan dan semua perlengkapan jenazah. Dan meninggal dan akan dikubur di mana tempat seorang itu diciptakan. Kemudian Imam Abu Darda, Sayyidina Abu Darda, salah satu sahabatnya Nabi, beliau berkata bahwa seorang, ya, saya itu menangis karena 3 hal, saya tertawa karena 3 hal dan menangis karena 3 hal. Saya tertawa karena 3 hal, saya heran lihat orang yang lalai, ya, lihat orang yang lalai dari Allah sedangkan Allah tidak pernah sedetik pun lalai dari dia. Aneh, lucu katanya. Dan yang kedua, orang mengejar-ngejar dunia sedangkan maut membayar. Dan yang ketiga, saya ketawa, saya heran, saya aneh lihat orang yang bisa tertawa terbahak-bahak sedangkan dia tidak tahu Allah ridho atau murka terhadap dirinya. Dan yang membuat saya menangis adalah yang pertama, perpisahan dengan sang kekasih, yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Yang kedua adalah beratnya keluarnya roh dari jasad ketika sakaratul maut. Dan yang ketiga adalah berdirinya aku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibeberkannya semua rahasia, tak aku dipersilahkan, diperkenankan masuk ke surga dengan segala kenikmatan dan keindahannya, atau justru digiring ke dalam api neraka. Ini perenungan yang buat kita semua sebetulnya, dan mudah-mudahan kita bisa menjalaninya, mengamalkannya di kehidupan sehari-hari, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang Allah ridhai dari dunia sampai akhirat nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi